Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, saya Rifai Ujiha. Terima kasih sudah menonton channel Teknisi WiFi, dan bagi yang baru datang mengunjungi channel Teknisi WiFi, silakan langsung aja lihat-lihat video kita. Itu sudah banyak banget video yang sudah kita rilis. Nah, pada malam kali ini kita akan coba membahas tentang kasus dari MAC-clone atau MAC cloning atau MAC address yang ditiru oleh hacker. Untuk tujuannya dalam kasus ini kita membahas tentang WiFi ya, channel Teknisi WiFi ya, membahas tentang WiFi atau mikrotik. Dalam kasus ini si hacker mencuri MAC address atau menggunakan MAC address perangkat yang sudah terdaftar di mikrotik, hotspot aktif ya, bagian IP hotspot aktif. Ini adalah beberapa perangkat yang sudah aktif, yang sudah dapat menggunakan internet seperti biasa di WiFi atau di jaringan kita ya. Nah, ada salah satu, misalkan ada seorang hacker pengennya ya gratisan, atau ada yang pengen bangga-bangga diri, atau pengen menunjukkan bahwa wah, ini saya hebat nih bisa membobol internet ya. Kasus yang paling sering digunakan untuk membobol internet atau WiFi selain dengan metode brute force, paling umum itu adalah dengan melakukan MAC clone atau mengcloning MAC address tadi ya, perangkat yang sudah aktif. Dia cari ya perangkat yang lagi online di mikrotik kita dengan berbagai macam alat ataupun dengan berbagai macam software atau aplikasi yang dia gunakan ya. Biasa salah satunya mungkin netcat dan sebagainya ya. Dia berhasil menemukan perangkat yang terdaftar di mikrotik, yang online di mikrotik, lalu dia ambil MAC address-nya, dia copy, dia menggunakan sebuah perangkat seperti router ataupun HP yang di root, lalu dia ganti MAC address perangkatnya dengan MAC address yang dia tiru atau yang sudah terdaftar di mikrotik. Dan akhirnya perangkat pemilik MAC address asli itu ada beberapa kemungkinan ciri-ciri yang terjadi ya. Ini hanya kemungkinan, jadi untuk ciri-cirinya itu nggak terlalu pasti sih. Jadi yang paling sering itu ciri-cirinya itu pertama, perangkat orinya atau perangkat pemilik aslinya itu mengalami gangguan seperti koneksinya terputus-putus atau koneksinya terganggu, tapi putus login, bukan login sih, jadi putus online, tapi nggak login gitu. Jadi putus nyambung lah ya bahasanya ya, putus nyambung, atau bahkan lebih parahnya lagi tidak bisa akses internet sama sekali. Nah, kayak gitu ya, kurang lebih salah satu contoh atau kasus ciri-ciri jika MAC address-nya di-clone itu dari sisi pengguna atau pemilik asli MAC address tersebut. Nah, sedangkan di mikrotik ini ciri-cirinya itu bisa dilihat di ini ya, di bagian DHCP server. Mungkin dia, jika si hacker tersebut dia menggunakan IP DHCP, kita bisa lihat di DHCP itu biasanya ada dua MAC address yang memiliki MAC address sama tapi dengan host yang berbeda ya, kayak gitu ya biasanya ya. Jadi MAC address-nya ada yang kembar nih di DHCP server, tapi IP-nya beda gitu. Atau MAC address-nya sama nih dua, tapi hostnya berbeda gitu. Kayak gitu ya. Nah, di sini yang sudah disediakan adalah informasi yang ditampilkan perangkat itu hanya IP address, MAC address, client ID ini sama aja dengan MAC address ya. Server ya, di sini server, ini server cuman LAN ya. LAN atau bagian server IP hotspot ya. Kayak gitu. Terus active address ini sama address ya. MAC address ini sama juga. Nah, berarti perbedaannya itu antara hostname dengan MAC address dan IP address ya. Kayak gitu ya. Jadi perbedaan yang kita bisa manfaatkan informasi perangkatnya hanya ini ya. Sayangnya kelas vendor ini nggak ada. Harusnya udah aja langsung tampilin gitu ya. Tapi sebenarnya bisa kita mendeteksi vendor class itu melalui log ya. Bagian log ini kita utak-atik sedikit untuk menampilkan vendor class gitu.
Ini juga saya mendapatkan beberapa vendor class dari log yang dulu pernah saya bahas tentang otomatis mendeteksi vendor class ya. Oke, bagaimana cara kita mendeteksinya? Karena informasi yang kita dapatkan dari perangkat itu hanya segini aja. Kita nggak perlu inilah ya. Jadi mau gimana lagi, kita hanya bisa mendeteksi jika perangkat MAC address-nya sama, tapi hostname-nya berbeda, kayak gitu aja ya. Gini ya, karena ini saya belum upload video untuk member VIP Teknisi Wifi. Untuk para member ya, saya belum upload video, tapi terima kasih untuk para member channel Teknisi Wifi masih setia menjadi member Teknisi Wifi. Jadi untuk video cara blok MAC address dan juga termasuknya mungkin ini ya deteksi konflik mungkin ya, karena kita akan berhubungan dengan DHCP server. Jadi saya akan membahas tentang bagaimana atau script untuk deteksi atau blokir MAC clone dan DHCP konflik ya, kayak gitu kayak ya. Jadi biar gampang ya, dua sekali karena berhubungan dengan DHCP server. Buat kalian, buat teman-teman yang masih belum menjadi member channel Teknisi Wifi, silahkan klik tombol join di bawah video ini. Ada tombol join atau gabung atau langganan ya. Jadi video kelanjutan ini tidak akan bisa kalian tonton jika kalian bukan member VIP Teknisi Wifi. Oke, segitu aja pemberitahuannya. Mohon maaf, jadi video ini hanya untuk member VIP Teknisi Wifi. Sampai ketemu di video berikutnya.